Aisyah masih menanti di ruang tamu. Detik kini terasa begitu lambat merangkak. Bagaimana jika wanita itu berbohong? Dia tidak jadi membantu Mas Bara pulang, justru membiarkannya menghabiskan waktu semalaman di diskotik bersama wanita-wanita yang lain. Bagaimana jika ada wanita berpenyakit yang mencoba menggoda? Bukankah orang mabuk gak sadarkan diri diajak melakukan sesuatu pasti mau? Lalu bagaimana jika sampai wanita itu mengajak Mas Bara? Aisyah tak tenang dalam duduknya. Berbagai pertanyaan melintas lalu di benak. Sebentar-sebentar ia bangkit, menyipak gorden sambil menatap keluar pagar, berharap Bara bisa segera sampai ke rumahnya. Tapi setengah jam berlalu, yang ditunggu tak juga nampak. Memasuki menit ke-45, Aisyah terhenyak saat mendengar deru mobil yang berhenti di depan rumah. Segera ia bangkit membuka pintu. Tampak oleh kedua netranya, Bara menuruni taksi sambil dibantu oleh supir. Kini mereka sudah memasuki halaman rumah. Aisyah berdiri kaku. Tulang belulangnya serasa lunglai, bahkan tak kuasa lagi berjalan. Melihat lelaki yang pernah mengijab kabul namanya itu awut-awutan setengah sadar, berbicara ngawur dan terus menyebut nama Alifa. Kuatkan hati ini, ya Allah. Di atas teras ia menyambut Bara, lalu memapanya masuk ke dalam rumah. Alifa, Mas mencintai kamu, Alifa. Bara terus mengucap kalimat yang membuat daging gadis itu seakan dikupas dengan paksa. Sakit tak berperi. Andai bisa ia ganti dengan nyawanya, maka akan ia lakukan demi tidak lagi merasakan sakit yang sedemikian kuat. Siapa Aisyah? Ayah Alifa keluar dari kamarnya dan terlihat kaget saat mendapati Aisyah memapa seorang lelaki. Gadis itu hanya mematung, tak menjawab. Bara, sini, Bapak bantu. Kini, lelaki parubaya itu mengambil alih tugas Aisyah untuk memapa dan membawa Bara ke dalam kamar putri sulungnya. Setelah merebahkan Bara untuk berbaring di atas ranjang, lelaki itu memanggil Aisyah untuk berbicara di luar kamar. Selama Bapak mengenal Bara, gak pernah sekalipun Bapak melihatnya begini. Sebenarnya apa yang terjadi sama kalian? Aisyah bergeming menunduk dalam. Katakan Aisyah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika sepasang suami istri mengalami kebuntuan dalam memecahkan masalah rumah tangga mereka, ada baiknya mereka membicarakan dan meminta pendapat pada orang yang lebih dipercayai. Orang tua adalah pihak pertama yang harus kalian mintai pendapat. Jika kami tidak bisa mencari pemecahan masalahnya, barulah kita sama-sama membicarakannya dengan pihak lain, semisal seorang ustadz. Jika masalah yang kalian hadapi lebih kepada syariat. Aisyah masih bergeming. Bagaimana jika ia mengatakan bahwa Bara sudah menceraikannya? Apakah Bapak masih bisa bersikap tenang begini? Selama ini Bapak menyekolahkanmu di pesantren tujuannya agar kamu bisa lebih menghormati orang tua. Dan sekarang kamu sudah berkeluarga, maka yang harus kamu hormati bukan hanya Bapak saja, tapi suamimu. Bapak tidak mau kamu melupakan hal itu. Aisyah mengangguk, tetap tak membuka suara. Melihat anak gadisnya yang hanya mengangguk, Rahman terlihat gundah. Ya sudah, beristirahatlah.
besok kita bicarakan lagi. Kamu bantu suamimu melewati malam ini. Pasti dia akan sangat kerepotan karena pengaruh minuman memabukkan itu, ucap ayahnya mengakhiri percakapan. Selepas kepergian sang ayah, Aisyah melangkahkan kaki menuju dapur. Ia menghangatkan air, lalu memasukkan air tersebut ke dalam baskom kecil. Lalu Aisyah berjalan kembali ke kamar. Dipandangi suaminya yang terbaring lemah di atas ranjang. Hanya berselang beberapa detik, Bara terlihat berusaha bangkit. "Mas, kenapa?" Aisyah segera mendekat sambil meletakkan baskom air hangat di atas nakas. "Weh!" Bara memuntahkan isi perutnya ke lantai. "Astagfirullah, Mas," gegabah. Ia segera mengambil plastik untuk menampung muntahan yang terus dikeluarkan Bara. Setelah agak tenang, Aisyah membantu lelaki itu untuk kembali berbaring. "Mas, tiduran dulu ya. Nanti Aisyah balurkan minyak telon di punggung, biar enakan." Gadis itu kembali membersihkan muntahan yang berserakan di lantai. Setelah selesai, ia kembali ke sisi Bara yang kini mulai semakin parah merajau. "Mas, minum air hangatnya dulu," tawar Aisyah sambil mengarahkan gelas minuman kepada Bara. Lelaki itu memandang Aisyah dengan tatapan tak biasa. "Alifah," sebutnya kemudian. Jantung gadis itu seolah diremas kuat, perih hingga ke ulu hati. "Saya Aisyah, Mas." "Alifah." Bara semakin mendekati Aisyah yang sedikit-sedikit menjauhkan posisi duduknya. Ia teringat akan ilmu yang pernah ia pahami. Jika seorang suami yang sudah mentalak seorang istri dengan talak satu, lelaki itu boleh merujuk kapan saja selama masa iddah. Tidak perlu akad, cukup mengucapkan, "Aku kembalikan kamu sebagai istriku," atau bisa juga dengan langsung menggaulinya. Tapi tentu saja jika itu dilakukan dalam keadaan sadar. Melihat Bara saat ini yang sedang mabuk dan di mulutnya pun tak henti tersebut nama gadis lain, meski Aisyah sangat ingin Bara menyentuhnya, tentu ia tak akan menyerahkan dirinya pada lelaki itu. Buat apa bersama jika yang diingatnya wanita lain? Buat apa bersatu jika setelah ini ia lupa siapa yang telah membersamai menikmati sejauhan madu? Aisyah bangkit. "Jangan pergi, Alifah. Mas sangat ingin bersamamu." Tak lagi berdiri tegak, tergopoh gadis itu berlarian keluar kamar. Tertati ia mengelola perasaannya yang tak lagi berwujud, hancur berantakan tersebab cinta tulusnya untuk sang suami. Detik ini dirinya yakin tak ada satupun wanita yang akan bertahta di hati suaminya kecuali Alifah. Ya, hanya Alifah, pemilik seluruh cinta yang dimiliki oleh lelaki itu. Sudah lewat tengah malam, Aisyah masih betah duduk di kursi tamu. Beberapa saat lalu masih terdengar suara berisik dari dalam kamarnya, tapi kini senyap. Sepertinya Bara telah tertidur. Perlahan gadis itu beringsut dan berjalan mendekati kamar. Dibuka pintu dengan perlahan. Matanya menatap sosok Bara yang sudah tertidur dengan kedua kaki selonjor ke lantai dan sebuah bantal menutup wajah. Pelupuk matanya kembali terasa berat. Aisyah menguatkan hati untuk melangkah mendekat. Ia mengangkat bantal lalu membawa kedua kaki lelaki itu untuk sepenuhnya berada di atas ranjang. Aisyah memandangi Bara dari jarak dekat. Terenyuh ia jika membayangkan
bagaimana cintanya lelaki itu pada Alifah. Kenapa bukan aku? Aisyah menghela napas. Mas, izinkan untuk yang pertama dan terakhir kali buat saya, Mas. Lirihnya sangat pelan. Lalu gadis itu mulai membuka satu persatu kancing kemeja yang dikenakan Bara. Ia seka wajah dan badan lelaki itu dengan handuk yang sudah ia basahi air hangat. Ragu, tetapi ia mulai menurunkan pakaian bawah yang dikenakan Bara. Hal yang sama ia lakukan kembali, mengusap kedua kaki lelaki itu hingga telapak kaki. Tak lelah, walau harus bolak-balik ke dapur untuk mengganti dan menghangatkan ulang air dalam baskom. Sesekali tangannya tergerak untuk mengusap air mata yang ikut luruh membasahi pipi. Usai menyegah, Aisyah kembali memakaikan Bara sebuah kaos. Sedikit kepayahan, dia juga memasangkan sarung menutupi tubuh bagian bawah sang lelaki. Setelah semua selesai ia lakukan, jantungnya melemah. Ternyata tadi ia hanya berpura-pura tegar. Beginilah rasanya mengurusi seseorang yang kita cintai namun tak mencintai kita. Tubuh Aisyah roboh ke atas ranjang. Allah, setiap kali aku kecewa, aku memendamnya kuat dalam dada. Saat tak mampu lagi ku pendam, maka ku biarkan air mata ini luruh membersamai. Harapanku setelah itu, aku bisa kembali tersenyum dan menyambut hari seolah tak pernah terjadi apapun dalam hidupku. Tapi kini aku sadar, Tuhan, menangis tidak seutuhnya membuatku melupakan segalanya. Mungkin aku benar-benar harus ikhlas, tak perlu lagi berharap padanya. Apakah memang engkau tak mentakdirkan dia untukku, ya Rob? Ia berbalik memandang Bara. Kamu sangat mencintainya, Mas. Baiklah, aku akan membuat kalian bersatu. Bara terhenyak saat untuk kesekian kalinya alarm pada ponselnya berbunyi nyaring. Seketika kepalanya terasa berputar-putar, sakit di berbagai belahan otak. Bara kembali merebahkan tubuh di atas bantal. Matanya teliti menelisik keberadaan Kini. Aisyah, dia menundukkan pandangan menatap tubuhnya yang sudah berganti kostum dan yang membuat perasaannya merinding. Celana yang semalam ia kenakan sudah berganti sarung. Aisyah, kamukah yang melakukan ini semua? Sakit, Bara merasa dadanya teramat perih. Begitu baik dan perhatiannya wanita yang telah ia abaikan selama ini. Betapa ikhlas Aisyah membersamainya dalam setahun pernikahan. Tidak pernah gadis itu mengeluh pun memperlihatkan kekecewaan atas sikap Bara padanya. Ya Allah, astagfirullah. Saat hendak bangkit, tangan lelaki itu tak sengaja menyentuh bagian atas nakas. Sesuatu terjatuh akibat sentuhan tangannya itu. Bara menunduk memeriksa apa yang telah terjatuh barusan. Sebuah surat. Bara segera membuka kertas yang sudah terlipat itu, lalu membaca satu persatu untaian kata yang tertulis dengan sangat rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saat membaca surat ini, Mas Bara sudah dalam keadaan sehat dan sadar sepenuhnya. Mas, maafkan Aisyah karena telah lancang membuka pakaian yang Mas kenakan semalam. Aisyah pula yang telah lancang menyegah seluruh tubuh Mas tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tapi Aisyah tak sampai hati membiarkan Mas tertidur dengan pakaian yang menguar bau alkohol.
Anggaplah ini yang pertama dan yang terakhir Aisyah persembahkan untuk Mas sebagai seorang suami. Mas, selama ini Aisyah terus menyangkal bahwa hati dan cinta Mas Bara selamanya hanya akan dimiliki oleh Mbak Alifa semata. Aisyah berkeyakinan bahwa suatu saat Aisyah akan menjadi satu-satunya wanita yang akan menduduki tahta tertinggi dalam hati Mas Bara. Tapi ternyata semua hanya asa yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Tadi malam adalah bukti bahwa saat sedang tidak tersadar pun Mas tetap menyebut nama Mbak Alifa. Hanya Mbak Alifa yang Mas ingat, bukan saya. Bahkan Mas hampir saja melakukan sesuatu yang selama ini begitu Mas hindari. Maaf karena Aisyah menolak melakukannya, karena saya yakin Mas menginginkannya, karena di mata Mas saya adalah Mbak Alifa. Aisyah tidak perlu menceritakan bagaimana rasa sakit yang menghujam dada ini, dan tak perlu pula menggambarkan bagaimana rasanya mencintai tapi tak dicintai. Aisyah hanya berharap Allah menganugerahkan rasa ikhlas yang dalam pada diri Aisyah, karena pada akhirnya hanya keikhlasanlah yang akan membuat hidup Aisyah bahagia. Mas, hari ini Aisyah akan membawa kembali Mbak Alifa dalam rengkuhan Mas. Aisyah tak perlu bermohon karena Aisyah tahu Mas akan menjaga, mencintai, menyayangi, dan memperlakukannya layaknya seorang istri, karena dialah wanita yang Mas cintai. Aisyah hanya meminta satu hal sama Mas sebelum Mas pergi dari rumah Bapak. Mas katakan pada Bapak bahwa Aisyah lah yang sudah meminta bercerai dari Mas. Aisyah tidak ingin Bapak kecewa pada Mas Bara. Mas adalah lelaki yang sangat dihormati oleh Bapak. Aisyah tak ingin Bapak mengurangi rasa itu terhadap Mas Bara. Biarlah Aisyah sendiri yang akan menanggung kemarahan Bapak. Aisyah tahu bagaimana Bapak. Dia tidak akan sanggup mendiamkan Aisyah dalam waktu lama. Terakhir, sebelum Aisyah mengakhiri surat ini, izinkan Aisyah jujur Mas. Aisyah sangat bahagia bisa menjadi istri Mas, walau hanya setahun. Tapi setidaknya Aisyah sudah memberikan pengabdian yang sempurna sebagai seorang istri. Semoga Mas bisa segera naik pelaminan bersama wanita yang Mas cintai, yang selalu akan mendoakanmu, Siti Aisyah. Bergetar tubuh Bara membaca surat dari Aisyah. Tak menunggu lama, ia segera mengganti pakaiannya. Aku harus menemuinya. Aisyah, maafkan Mas. Aisyah, maafkan Mas. Jangan pergi. Bersambung.